Pertanyaan untuk Romo KVSVD. Apakah sola scriptura punya dasar biblis? Silahkan menjawab. Katolik. Selama-lamanya amin. Katolik. Hidup. Katolik. Hidup. Perintah yang mana dari Yesus mereka yang tidak ikuti? Banyak sekali. Makanya karena tidak mau ikut perintahnya Yesus, maka mau tambah sola-sola tadi. Sola di sini, sola di sana, sola di situ, sola di ujung, sola di bawah, sola di atas. Oke, masih di sini. Oke, engkau baca 1 Yohanes 2 ayat 3. Jadi dari semua ini, apakah semua sola semua itu adalah melakukan perintahnya Yesus atau tidak? Dan konsekuensi dari tidak melakukan perintah Yesus itu apa? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintahnya. Sekarang kita nanti masuk ke perintahnya Yesus, oke? Perintahnya Yesus tuh teman-teman di sini sudah Ruk dan kawan-kawan, katekisten. Yesus bilang, perintahnya Yesus di atas Petrus saya mendirikan gerejaku dan kuberikan kunci kerajaan Allah. Perintah di sini pertama dia mendirikan berapa gereja? 1. Perintah yang kedua masih banyak, begitu banyak. Ambil contoh. Perintah yang kedua Yohanes 20, 21, 23. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Perintah untuk pengampunan dosa. Kalau perintah ini adalah firman hidup dan itu tidak dilakukan, maka bagaimana mengatakan bahwa sudah mengenal Yesus? Tanda bahwa orang mengenal Yesus, mengenal Allah adalah melakukan semua perintahnya. Bagaimana dengan ketika seorang tidak melakukan firman Yesus itu sendiri? Yohanes 12 ayat 48 sampai 50 menjelaskan itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak melakukan perintah atau firman Allah? Siapa nanti yang akan menghakimi? Yohanes 12:48. Baca mulai dari 48. Ini. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Tahan dulu. Perintahnya adalah hidup yang kekal. Kalau seandainya orang menjalankan perintahnya, mendapatkan apa? Hidup kekal. Lanjut sedikit. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. di sini dikatakan melaksanakan firman, melaksanakan perintah dan perkataannya Yesus. Dia bilang ekaristi, dagingku adalah benar-benar makanan, kamu bilang simbol. Di peristiwa salib, dia serahkan murid terkasih kepada bundanya dan kepada anaknya, murid yang terkasih dia serahkan ibunya. Dan ayat mengatakan mulai inilah ibumu, inilah anakmu. Dan ayat 27 mengatakan sejak saat itu murid itu terkasih membawa ibunya ke rumahnya. Yesus perintahkan untuk kita semua terima Maria sebagai ibu. Mereka bilang Maria adalah wanita biasa. Perintah yang mana dari Yesus mereka yang tidak ikuti? Banyak sekali. Makanya karena tidak mau ikut perintahnya Yesus, maka mau tambah sola-sola tadi. Sola di sini, sola di sana, sola di situ, sola di ujung, sola di bawah, sola di atas. Hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran. Karena apa yang kau ajarkan itu menyelamatkan dirimu. 1 Timotius 4 ayat 16.
Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Pendeta, pikir hal-hal yang di atas ya. Jangan hanya yang dilihat mata. Pikir sedikit. Siapa yang engkau ajarkan kepada siapa, dan mereka ini tahu yang benar atau tahu yang salah. Ingat baik-baik itu. Saudaraku, sebagai manusia ya, ingat, kelemahan apapun kita, carilah kebenaran dan kebenaran itu menyelamatkan. Jangan cari kesalahan terus tiap hari. Kamu tidak bosan-bosan kah serang Katolik? Dari dulu sampai sekarang serang. Tapi lihat saja, gereja yang bertahan dari tahun 33 pendirian sampai sekarang tuh gereja yang mana? Jangan bilang ortodoks kisma 1054. Jangan bilang itu. Jadi ingat baik-baik semua ajaran yang tadi dikatakan dalam konsep doktrin Luther dan lain sebagainya dan semuanya itu, apakah itu menyelamatkan atau tidak? Tadi Paulus bilang ajaranmu menyelamatkan, bukan lagi iman. Kalau itu hanya imannya di mana di sini? Awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan. Dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Jadi ajaran bisa menyelamatkan. Kalau ajaran itu benar, maka iman itu tumbuh dari pendengaran. Dan pendengaran itu kepada ajaran yang diajarkan. Kalau kamu ajar bengkok, imanmu bengkok. Kalau kamu ajar setengah pembenaran, dan pembenaran adalah imanmu adalah hasil pembenaran diri, bukan kebenaran. Itu bertolak belakang sendiri dengan etimologi dari iman yang dari kata emunah, yang artinya kebenaran. Akar yang kuat, yang artinya wadas yang perkasa. Sesuatu yang pasti. Kalau kamu cari pembenaran, maka sudah bertolak belakang dengan arti kata kebenaran itu sendiri. Mereka itu, ya kalau bahasa Kupang tadi itu, kalau bahasanya Romo Patris itu kan baku naik. Tapi kalau saya sih mereka baku dongko satu sama lain, kalau bahasa Kupang. Baku pikul satu sama lain. Itu lalu kemudian memang abad teologi skolastik itu istilahnya filsafat yang awalnya dipelajari hanya dalam biara-biara itu kemudian keluar kelas istilahnya. Maka kemudian harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika Martin Luther menciptakan punya dia, kalau sejauh saya tahu, mungkin saya salah bisa dikoreksi. Dia itu sudah terlibat duluan di dalam politik itu. Lalu kemudian dia baru menciptakan teologi-teologi untuk mendukung ajarannya dia. Maka kenapa dia tadi itu ATM, dia modifikasi tambah kata lain tadi itu. Itu untuk mendukung ajaran-ajaran dia sebenarnya. Karena dia sudah terlanjur populer soalnya antara politik dan ajaran dia sebenarnya. Itu saja. Kakak Pater Cafe, kakak pamit. Gas lagi. Lama-lamanya amin.